Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II, Richard George Lino atau RJ Lino, terkait kasus pengadaan 3 unit Quick Container Crane atau QCC. Nama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ikut disebut-sebut. RJ Lino ditahan setelah 5 tahun menjadi tersangka kasus pengadaan 3 unit QCC pada Desember 2015. Akibat perbuatannya, negara diduga dirugikan sebesar 50,3 miliar rupiah berdasar laporan audit investigatif BPKP nomor LHAI-D6.02/2011 tanggal 18 Maret 2011. Lino juga diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada perusahaan asal China untuk pengadaan 3 QCC tersebut. Pada saat itu, Lino menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. Menanggapi penahanannya, Lino mengaku senang setelah 5 tahun menunggu kejelasan statusnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkap alasan mengapa kasus RJ Lino mandek. Marwata menyebut, faktor yang menghambat penanganan perkaranya adalah terkait hasil audit BPK yang masih dikoordinasikan dengan ahli dari beberapa perguruan tinggi untuk memastikan besaran kerugian keuangan negara. Namun rumor yang beredar tidaklah demikian. RJ Lino dianggap dilindungi oleh Yusuf Kala saat masih menjabat Wakil Presiden. Pada saat Bareskrim pimpinan Budi Waseso, kini Kepala Bulog, menggeledah kantor Pelindo II, JK sempat menelpon dari Seoul, Korea Selatan. JK dalam teleponnya itu mewanti-wanti Budi Waseso agar melihat kasus dengan jelas. Jangan sampai kebijakan dipidanakan, ujar JK. JK pun membantah kalau telepon tersebut merupakan bentuk intervensi. Hanya saja, tidak lama setelah itu, Budi Waseso diganti. Hal ini kian meyakinkan adanya kedekatan hubungan antara JK dengan Lino. Konon, Lino merupakan pemegang saham PT Bukaka Teknik Utama, perusahaan jasa konstruksi milik keluarga JK. Kabar tersebut pun dibantah JK dengan menyebut PT Bukaka merupakan perusahaan terbuka sehingga siapa saja bisa memiliki sahamnya. KPK kemudian mengambil alih kasus RJ Lino. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 lalu, RJ Lino tidak ditahan dan kasusnya terkesan digantung. JK sempat menyebut KPK tidak memiliki bukti. JK berkeyakinan kebijakan yang ditempuh RJ Lino dalam pengadaan crane tidak merugikan negara. Penahanan RJ Lino mulai hari ini dianggap sebagai pukulan terhadap JK. Terlebih sebelumnya, Sadikin Aksa, keponakan JK, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Saat menjadi Direktur PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa dianggap mengabaikan perintah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam upaya penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk. Kedua peristiwa itu tentu dengan mudah dikaitkan dengan telah surutnya pamor JK di panggung politik setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Benarkah demikian? Anggapan itu tentu keliru karena seolah proses hukum, termasuk di KPK, dapat dikendalikan oleh kekuatan politik. Jika memang benar demikian, maka pengendali utamanya tentu orang yang paling kuat di negeri ini. Faktanya tidaklah demikian. Penangkapan 2 Menteri Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu adalah bukti KPK tidak dapat dikendalikan oleh orang kuat yang berada di lingkar istana, apalagi yang di luar istana. Apa yang terjadi pada RJ Lino dan Sadikin Aksa mestinya dianggap sebagai proses hukum biasa, bukan politik. Sebab jika benar KPK bisa dikendalikan oleh JK, lalu ketika sekarang RJ Lino ditahan dan Sadikin Aksa ditetapkan sebagai tersangka, maka logikanya ada pihak lain yang lebih kuat yang menekan KPK dan Bareskrim. Spekulasi pun akan semakin liar jika kemudian dikaitkan dengan munculnya poster JK Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Atau memang demikian itu, bahwa proses hukum di negeri ini dikendalikan oleh orang-orang kuat? Mudah-mudahan tidak. Kita masih percaya penegak hukum, utamanya KPK, masih independen.